Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kemarin kita membahas tentang Gunung Semeru ya, yang dikabarkan letusan Gunung Semeru itu akibat karena ini dan itu, bahkan karena sesuatu yang di luar nalar ya. Di sini coba saya pilih yang mencatat tentang kejadian ya, suatu kejadian di dalam sebuah rontal. Nah, di sini nih mencatat tentang adanya pertempuran perebutan kekuasaan yang terjadi sebelum adanya letusan Gunung Argopuro ya dulu. Jadi sini adanya pertempuran, peperangan penangkapan, pembunuhan terhadap Brahmana. Intinya pembunuhan atau penangkapan terhadap pemimpin agama pada waktu itu, pemimpin kepercayaan yang memimpin padepokan atau Rikasogatan ya. Itu dibunuh, banyak dibunuh oleh prajurit sebelum kerajaan Singosari ya, sebelum kerajaan Singosari, jangan salah, karena pada masa kini setiap penemuan bukti sejarah itu selalu dikaitkan kepada kerajaan Majapahit. Padahal penemuan tersebut berkaitan dengan kerajaan sebelum Majapahit. Jadi di sini coba saya terangkan sedikit ya. Ini yang secara umum dan sudah diketahui oleh banyak masyarakat, juga terutama para sejarawan dari Kediri, kerajaan Kediri, kemudian kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit, kemudian kerajaan Mataram Baru. Nah, ini ada masa masing-masing dan ada masa kemasannya masing-masing ya. Jadi jangan semua penemuan, semua bukti sejarah yang ditemukan itu jangan hubungkan ke kerajaan Majapahit ya, karena masa kerajaan Majapahit 200 tahun, kemudian di atasnya lagi masa Singosari dan masa kerajaan Kediri. Nah, di sini di Argopuro, di pegunungan Argopuro dan pegunungan Tengger itu ada kerajaan Gilingwesi. Ada kerajaan Gilingwesi yang berdiri antara tahun 600-an ya. Berdiri antara tahun 600-an lah. Ya, bisa jadi ini adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa. Sebelum terjadi letusan 7 gunung di wilayah Tapal Kuda, yang mana yang terakhir meletusnya Gunung Bromo. Nah, sebelum itu pernah terjadi suatu masa yang mana masa itu penuh dengan peperangan, penuh fitnah, penuh dengan adu domba, penuh dengan kemunafikan. Terakhir muncul masa tikus Piti Anotobaris setelah letusan gunung itu tercatat di sini ya saudara.
Kalau dilihat pada zaman sekarang, 2021 ini ya, fitnah dan memfitnah sudah ada. Kemudian penangkapan dan ketidakadilan kepada pemimpin agama sudah ada. Saling tuduh menuduh sudah ada. Saling membuat onar sudah ada. Dan adu domba. Adu domba juga sudah ada. Jadi pada waktu itu ya, dulu ini saya cerita sedikit, di kitab ini diterangkan, walaupun tidak dicatat seterang-terangnya, namun kitab ini menggunakan kata mutiara atau kata yang bermakna. Jadi di sini antara rakyat diadu dengan rakyat kecil ya, diadu dengan rakyat. Akhirnya Bolo Recowosi menangkap dan membunuh semua rakyat. Bolo Recowosi ini adalah prajurit. Kemudian karena merasa bosan, mungkin rakyat diadu dengan rakyat tapi tidak berhasil, kemudian Bolo Recowosi diadu dengan Bolo Recowosi. Ini masa adu domba, kalau sekarang kita sebut masa adu domba ya. Setelah itu Bolo Recowosi diadu dengan Bolo Recowosi, kemudian ulama atau pendeta atau guru, mahaguru pada waktu itu diadu dengan mahaguru. Diadu ya, diadu, dilihat yang mana yang sakti, kemudian akan menjadi mahaguru di suatu kerajaan. Itu diadu ya. Istilahnya dulu itu apa ya, sayembara orang sakti. Dan kebetulan sayembara tersebut dimenangkan oleh perguruan yang arga atau Kasogatan Rikaliasem. Kasogatan Rikaliasem. Sekarang ketika saya teliti, Kasogatan Rikaliasem ini tercatat pada Prasasti Batur, juga tercatat di kitab Negara Kertagama, disebut di sana yaitu Rim Segara. Ketika saya teliti, bukti sejarahnya menunjukkan bahwasanya Rikasogatan Kaliasem ini berada di desa Batur saat ini ya. Bukti sejarahnya saat ini terlacak di desa Batur, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Jadi pada waktu itu perguruan diadu dengan perguruan dengan maksud untuk mengambil murid-muridnya dijadikan sebagai apa ini ya, dijadikan sebagai penggawa kerajaan. Emang masa itu untuk menjadi pegawai atau penggawa kerajaan harus memiliki kesaktian yang lebih ya, untuk menjaga raja. Jadi diadu antara perguruan, diadu ke perguruan. Adu domba antara penggawa kerajaan dalam satu kerajaan itu diadu domba. Diadu ya, diadu brang. Yang menang akan naik pangkat pada waktu itu. Kalau dilihat pada masa sekarang sudah ada ya saudara, pejabat adu argumen dengan pejabat, saling marah-marahan, itu sudah ada. Tentu Anda sudah tahu pada zaman sekarang, dan itu pernah terjadi di zaman dulu pada masa kerajaan Gilemusi. Kemudian ini cerita masih pada masa Gilemusi. Kemudian
mungkin rakyat sudah bosan melihat hal seperti itu, adu domba, fitnah, dan lain-lain seperti yang saya sebut di awal ya. Akhirnya rakyat yang pada waktu itu dianggap atau diberi nama sebagai tikus, karena pada waktu masa kerajaan itu semua hal-hal penting atau semua tempat, semua orang oleh kerajaan diberi julukan nama hewan ya, seperti lembu, gajah, banteng, macan, sapi, termasuk tikus. Jadi tikus itu diibaratkan sebagai rakyat. Nah, karena rakyat atau tikus merasa bosan pada waktu itu, akhirnya menjadi satu, seluruh rakyat menjadi satu, menata barisan untuk melakukan pemberontakan pada waktu kepada raja yang disebut tikus Titi Anotobaris. Nah, jadi rakyat pada waktu itu dengan sukarela, tanpa ada pimpinan ini, tanpa ada komando dan tanpa ada apa ya, tikus Titi Anotobaris, mereka melakukan perlawanan terhadap raja dan terhadap penggawa raja, termasuk Bolorecowosi ini. Mereka melakukan perlawanan dengan gaya mereka sendiri. Nah, kalau dihitung-hitung pada zaman sekarang 2021 sudah ada semua ya, mulai dari saling fitnah sudah ada, mulai dari saling fitnah sudah ada, dan adu domba sudah ada, korupsi juga sudah ada. Jadi korupsi ini bukan zaman sekarang aja ya, zaman dulu pun sudah ada korupsi. Jadi sudah ada semua, tinggal satu yang belum ada ini. Pada tahun 2021 ini tinggal satu yang belum ada, yaitu tikus Titi Anotobaris. Ini yang belum nampak, dan sudah nampak di depan mata. Tapi saya harap monggo Anda, kita, saya, dan mereka semua yang masih ada di NKRI, marilah kita saling mengerti satu sama lain. Tak perlu saling merendahkan, tidak perlu saling meremehkan, tidak perlu saling paling sakti, paling pintar, dan sok-sokan yang lain sudah lah. Jadi tak perlu ya. Untuk itu mari kita jadikan satu tujuan kita, yaitu mari kita wujudkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, satu saudara, saudara seiman, saudara sebangsa dan senegara. Tidak perlu saling menjatuhkan, tidak perlu saling meremehkan, tidak perlu saling merasa bangga diri sendiri, demi persatuan NKRI untuk Indonesia Jaya Merdeka. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.